datangnya dari Arif Hakim di Jawa Timur ya. Pertanyaannya akhina adalah, saya ingin bertanya Ustaz tentang membaca tulisan di batu nisan. Apa benar orang membaca tulisan batu nisan bisa menyebabkan hilangnya hafalan? Ada lagi yang bilang kalau baca tulisan di nisan bisa pamali katanya Ustaz. Ini bagaimana Ustaz? Apa pamali itu? Ala kulli hal, apa hubungannya baca tulisan di batu nisan dengan hafalan? Apa hubungannya gitu loh? Yang membuat hafalan kita ini melemah itu maksiat. Maksiat. Itu Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau mengeluh kepada gurunya Imam Waqi'. Syakautu ila Waqi'i su'a hifdhi. Saya mengeluh kepada guruku Imam Waqi'. Imam Waqi' salah satu guru Imam Syafi'i atas kurangnya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Dan Imam Waqi' guru saya menasihati kita untuk meninggalkan membaca tulisan di batu nisan. Enggak ada itu. Nasihatnya Imam Waqi', jangan baca tulisan di batu nisan Syafi'i, enggak ada. Tapi nasihatnya Imam Waqi', jangan tinggalkan maksiat. Fa inna ilma Allahi nur, fa innal ilma nur, wa nurullah la yu'ta. Dalam riwayat la yuhda li'asi. Karena ilmu itu cahaya yang Allah berikan kepada hambanya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Enggak ada hubungannya dengan membaca batu nisan. Kita lihat para guru mulia kita Syekh Umar ketika ziarah, beliau membaca. Ini siapa ini yang di Makbarah ini? Meninggalnya tahun berapa? Beliau baca. Meninggalnya tahun berapa? Sehingga dibuatlah pembahasan, oh ini di zaman fulan, ini meninggal, Masya Allah udah sekian tahun. Dari mana beliau tahu? Kita sering melihat beliau membaca tulisan di batu nisan. Enggak ada masalah. Tidak ada hubungannya ya membaca tulisan di batu nisan dengan hafalan kita. Apalagi bisa menyebabkan pamali. Kalau pamali itu pikun, enggak ada hubungannya. Bahkan ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada akhirat. Ingat kepada akhirat membuat kita ini cerdas. Taat itu membuat kita semakin cerdas. Maksiat itu membuat kita semakin bodoh. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan arba'atun, ada 4 hal membuat orang itu cerdas. 4 hal membuat orang itu cerdas. Pertama, tarkul fudul minal kalam, meninggalkan bicara yang enggak ada artinya. Artinya fudul minal kalam, membahas sesuatu yang bukan urusan kita, itu membuat kita semakin bodoh. Yang kedua, asiwak. Siwak itu membuat orang semakin cerdas. Pakai bersiwak membuat kita semakin cerdas. Yang ketiga, ziarah atau julus ma'as salihin, duduk dengan orang saleh yang hidup maupun yang meninggal. Duduk dengan orang saleh. Ini pembahasan dengan ziarah. Ketika kita ziarah orang saleh, semakin cerdas akal kita. Wa julus ma'al ulama, duduk dengan ulama. Ini malah semakin cerdas, enggak semakin bodoh, enggak tambah lupa, tambah kuat hafalannya. Nabi bersabda, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. Insyaallah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaallah makmur dengan sholat,
qiyamul lail, zikir, majlis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.